warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi struktur modal. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita masuk pada materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah definisi struktur modal. Ingat kembali neraca, sisi kiri adalah aktiva disebut struktur harta atau bisnis. Sisi kanan adalah hutang dan ekuitas yang disebut struktur keuangan atau finansial struktur. Struktur modal atau capital structure didefinisikan sebagai komposisi dalam porsi hutang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasanya yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi oleh hutang jangka pendek. Definisi struktur modal. Hutang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena jenis hutang ini umumnya bersifat spontan atau berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan. Sementara itu, hutang jangka panjang bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang atau lebih dari 1 tahun. Sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ialah resiko bisnis. Resiko bisnis dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu perubahan penjualan atau volume dan harga, lalu perubahan harga masuk atau tenaga kerja dan biaya produksi lainnya. Kemampuan menyesuaikan perubahan harga keluar akibat perubahan harga masuk dan tingkat leverage operasi. Selanjutnya ialah pajak. Mengingat beban bunga dari hutang termasuk pengurangan pajak, secara umum tinggi tingkat pajak akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih hutang daripada ekuitas. Lalu, fleksibilitas finansial. Faktor yang ketiga ini menyangkut kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal dengan syarat-syarat yang dapat dipenuhi pada kondisi sulit. Selanjutnya, sikap manajer. Manajer yang tergolong agresif lebih memilih sumber dana dari hutang yang mampu memberikan efek leverage keuangan lebih besar. Sebaliknya, manajer yang lebih konservatif cenderung memilih menerbitkan saham baru daripada hutang. Teori struktur modal. Inti persoalan teori struktur modal adalah menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan hutang. Manfaat dari hutang berasal dari penghematan pajak atau tax sale yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Adapun biaya atas penggunaan hutang bersumber dari biaya pembangkrutan atau bankruptcy cost, biaya keagenan atau agency cost, dan biaya terkait dengan informasi tak simetris atau asymmetric information. Selanjutnya adalah teori struktur modal. Teori struktur modal tradisional dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan laba bersih atau net income approach. Lalu yang kedua, pendekatan laba operasi bersih atau net operation income approach sama dengan null approach. Lalu yang ketiga, pendekatan tradisional atau traditional approach. Lalu teori struktur modal modern itu dibagi menjadi 2, yaitu model Modigliani-Miller atau MM
Yang kedua, model Krauss dan Lisenberger. Selanjutnya ialah teori Modigliani dan Miller. Menggunakan beberapa asumsi untuk menopang dalilnya. Yang pertama, individu dan perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan pada tingkat bunga pasar yang sama. Yang kedua, tingkat ada resiko kebangkrutan, dan yang terakhir tingkat biaya transaksi atau hambar untuk memperoleh informasi. Teori Modigliani dan Miller atau ini, apabila pajak tidak diperhitungkan, berpendapatan bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan return on equity sekaligus menaikkan pula resiko investor. Karena dua pengaruh itu saling menjadikan tanpa pajak dan resiko kebangkrutan. Nilai suatu perusahaan tidak berpengaruh oleh tingkat leverage. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan hutang sama dengan nilai perusahaan tanpa hutang. Kondisi itu dinyatakan dalam persamaan berikut. Selanjutnya, biaya kebangkrutan dibagi koreksi model oleh Krauss dan Lisenberger. Krauss dan Lisenberger menyatakan bahwa faktor penghemat pajak atau dari perusahaan yang berhutang dihilangkan oleh peningkatan ekspektasi atas biaya kebangkrutan, bertambah tingkat leverage berdampak meningkatkan probabilitas risiko kebangkrutan, dan akhirnya meningkatkan pula biaya kebangkrutan. Krauss dan Lisenberger pada dasarnya ingin mengungkapkan bahwa struktur modal optimal akan tercapai jika tambahan dan penghematan pajak tepat sama dengan tambahan biaya kebangkrutan. Yang selanjutnya ialah biaya keagenan. Dalam kaitan dengan leverage dan struktur modal, biaya keagenan timbul akibat ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan kreditor. Selaku pemilik uang, kreditor merasa perlu mengatur pemilik perusahaan sedemikian rupa sehingga uang yang dipinjamkan dapat kembali berikut bunganya. Beberapa bentuk pengaturan dari pihak kreditor antara lain menetapkan jenis-jenis dan jumlah kolateral, lalu menetapkan tingkat likuiditas minimum atau yang bisa memberi konsekuensi kepada para pemilik untuk mengurangi ekspansi bisnis, dan memutuskan secara ketat jumlah dividen yang dibayar. Selanjutnya ialah ikhtisar teori modal. Berteori bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat dengan bertambah proporsi hutang. Krauss dan Lisenberger lalu mengoreksi bahwa dengan adanya biaya kebangkrutan, nilai perusahaan tidak dapat terus-menerus meningkat, bahkan bisa menurun. Teori struktur modal yang relatif baru menambahkan biaya yang berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan juga berasal dari biaya keagenan. Selanjutnya ialah teknik analisis pengelolaan struktur modal. Tujuan teknik analisis itu bukan untuk menentukan struktur modal optimal dan memperkirakan harga saham akibat proporsi hutang tertentu, melainkan lebih untuk menjaga agar proporsi hutang dalam struktur modal berada pada tingkat relatif aman sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan yang mungkin berujung pada pembubaran perusahaan likuiditas. Selanjutnya ialah analisis EBIT sampai EPS. Analisis dua jenis pendekatan. Yang pertama ialah EBIT yang sudah diketahui. EPS, setiap sumber dana jangka panjang atau utang, saham preferen dan saham biasa.
dihitung. Jika EPS dari utang lebih tinggi daripada saham biasanya, kita pilih utang untuk mendanai proyek tertentu. Menyamakan EPS dari dua jenis sumber dana, misalnya antara utang dan saham biasa. Dari penyamaan EPS itu akan ditemukan EBIT different, EBIT yang menjadikan EPS utang dan EPS saham biasa saham besar. Selanjutnya, apabila EBIT diprediksi akan melebihi tingkat independent, kita pilih utang sebagai sumber dana. Sebaliknya, apabila EBIT diprediksi akan lebih kecil dari titik independent different, kita pilih saham biasa. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.